Haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita akan berdoa. Sebagaimana pujian pada malam hari ini boleh mengingatkan kami akan sukacita dan makna Natal. Nah, kami juga berdoa jika sebentar ini akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan di hari-hari Natal ini. Berkaryalah Allah Roh Kudus di tengah-tengah kami semua dalam perenungan firman Tuhan petang hari ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Ya, selamat malam Ibu-ibu dan Bapak saudara-saudari sekalian. Ya, Shalom. Shalom. Oke. Di suasana kita menyambut Natal, ya, banyak sekali renungan-renungan yang bernuansa tentang Natal. Ya, salah satunya pada malam hari ini saya ingin mengajak kita membuka salah satu ayat firman Tuhan yang menjadi ayat sangat terkenal, favorit, dan juga mungkin akan kita dengar berkali-kali ya, yang diambil bahkan dari Perjanjian Lama, yaitu Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesaya yang pasal 9 ayat yang kelima. Berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, bukankah ini juga sering kita dengar kata-kata ini? Dan bahkan ada nyanyiannya juga gitu ya. Seorang anak telah diberikan untuk kita, yang dimana artinya adalah namanya itu adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kita semua percaya bahwa ayat ini disebut dengan nubuatan mesianis, yang dimana penggenapannya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tapi tahukah kita dasar atau latar belakang daripada ayat ini diberikan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu melalui Nabi Yesaya? Karena ayat ini diberikan itu 700 tahunan lebih sebelum Yesus hadir ke dalam dunia. Rentang waktu yang cukup panjang kan? 700 tahun lebih, di mana ayat ini diberikan sebelum first Noel atau Natal yang pertama itu. Nah, kita perlu memahami akan latar belakang makna ini untuk boleh memberikan gambaran, untuk boleh memperkaya kita memaknai tentang nubuatan ini. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat dua pasal sebelumnya. Ya, paling tidak untuk memberikan at glance atau gambaran secara garis besar aja latar belakang daripada ayat ini. Kita lihat dari dua pasal sebelumnya, yaitu Yesaya 7 ayat yang pertama dan kedua. Yesaya 7 ayat yang pertama dan kedua. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, ya. Jadi kita tahu bahwa Israel itu terpecah, itu ada Yehuda, ada Aram, dan ada juga Israel, ya. Nah, ini dalam konteksnya Raja Ahaz, ya. Maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem, itu bangsa Yehuda ya, bangsa Yerusalem, untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Karena suasana di dalam tekanan politik dikepung, dan perang tak akan terhindarkan dan akan pecah.
Dan kekuatan bangsa Yehuda itu tidaklah besar. Apalagi ini ada sebuah aliansi gitu ya, persekongkolan, yaitu Aram dan juga Israel mengepung untuk maju melawan Yerusalem, bangsa Yehuda, menghancurkannya. Ahaz ada di tengah-tengah ketakutan, gentar, dan tidak hanya Ahaz saja, dan juga seluruh rakyatnya. Nggak gampang kan? Maka pengharapan akan sebuah pertolongan itu akan menjadi sangat berarti. Nah, di tengah-tengah kondisi politik seperti inilah, lalu Allah menyatakan firman-Nya melalui Nabi Yesaya, bahwa sesungguhnya itu ada sebuah pesan makna yang jauh lebih dalam, yang dimana sebetulnya dikatakan Ahaz, kau jangan gentar. Allah tetap akan melindungi dan tidak akan memusnahkan Yerusalem. Keluarga Daud tetap terus akan dipakai Allah untuk menjadi garis yang dimana di dalamnya akan lahir Yesus. Dengan kata lain bahwa usaha si jahat untuk menggagalkan Mesias tidak akan pernah bisa berhasil. Nah, di dalam nubuat itu, di dalam peneguhan itu adalah ayat yang tadi kita baca. Dikatakan bahwa seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Saudara, di dalam bahasa Ibrani-nya itu yang disebut dengan El Gibor. Ya, kalau kita sering mendengar kata-kata Gibor, El Gibor, itu artinya bahwa Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, di tengah-tengah kemelut dan suasana politik tekanan mengerikan seperti ini, ada sebuah janji akan ada pribadi yang akan betul-betul dia hadir memerintah. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa di ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Ada sebuah pengharapan. Meskipun maknanya mungkin Ahaz tidak dapat memahami secara sempurna. 700 tahun setelah itu, nubuatan inilah dinyatakan di dalam pribadi Yesus. Yang menarik adalah makna El Gibor itu. Bagi kita, yang namanya perkasa adalah dia hadir menghancurkan dengan tangan besi, yang meluluh lantahkan musuhnya habis gitu. Kalau ada rudal di rudal duor gitu kan. Kalau ada bom nuklir ya di nuklir. Itu makna dunia tentang perkasa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan di Yesaya, saudara baca terus bahwa perkasa ternyata tidak seperti yang digambarkan tentang perkasaan manusia. Karena kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa Allah yang perkasa ini adalah, dalam perkasaannya dia adalah Allah yang menderita, yang dimana dipukul, dicambuk, dan bahkan itu dikatakan bahwa mukanya itu begitu hancur ya di Yesaya setelah itu. Tapi oleh karena bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata-kata El Gibor inilah yang malam hari ini ingin saya bawa untuk kita. Makna ketika Allah yang perkasa itu apakah berarti ketika perkasa kita itu di dalam keperkasaan mirip seperti definisi dunia? Kalau di dalam dunia anak muda mirip seperti Superman, dihancurkan semua, diluluhlantahkan semua, ternyata tidak kan. Dia lahir, hadir di dalam keluarga yang sederhana, yang dimana digambarkan di dekorasi di Tengger ini yang cukup menarik, 3D juga ya kan. Dan bahkan bicara Allah perkasa itu, pemahaman perkasa itu beda dengan kita manusia sampai hari ini bahkan. Oleh karena itulah kenapa kalau nanti setelah Natal itu kita harus renungkan terus, bahkan sampai Paskah, itulah bukti keperkasaan Allah, yaitu menyelesaikan, menyelamatkan umatnya. Itu arti kata perkasa. Menyelamatkan umatnya dari dosa, menyelesaikan masalah yang paling krusial dosa, tapi bukan dengan tangan besi.
tapi dengan tangan yang berlubang paku. Bukan dengan pedang, tapi dengan salib. Bukan dengan meluluh lantakan, tapi dengan darah yang tercurah. Nah, inilah makna perkasa yang mungkin seringkali menjadi beda ekspektasinya. Nah, maka pada malam hari ini di dalam Natal ini, apa sih Natal? Ketika kita merayakan Natal, kita merayakan Natal adalah bicara tentang Yesus. Yesus yang seperti apakah yang ada di dalam benak hati dan pikiran kita? Yesus yang adalah perwujudan atau penggenapan daripada kitab Yesaya ini. Dia adalah penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Definisi El Gibor dan Raja Damai apakah yang ada di dalam benak kita? Jangan-jangan hari ini mungkin kita berpikir, kalau Natal, Yesus yang menyatakan Yesus adalah Allah yang perkasa, berarti bahwa segala masalahku harusnya selesai. Bukankah Dia Allah yang perkasa yang sanggup menyelesaikan segala masalah kita? Bukankah dengan Raja Damai bahwa harusnya ada damai, tapi kok gitu ya. Tapi ternyata hari-hari ini kita ada di dalam kegalauan, ketidakpastian. Mungkin kita tidak terdampak secara langsung dengan kemelut dunia yang sedang terjadi, tapi kita terkena imbasnya juga. Secara dunia ini mungkin sedikit banyak kita bisa ikut merasakan adanya sebuah tekanan tensi yang sedikit banyak dirasakan oleh Ahaz kan. Tekanan politik dikepung begitu rupa. Bisa jadi kita hari ini juga mengalami yang serupa. Kita sedang dikepung yang namanya resesi, yang namanya ancaman badai PHK, yang namanya mungkin persaingan yang tidak sehat. Ibarat kita sedang berada di kepung dan kita tak berdaya. Ketika kita mengatakan, Tuhan, bukankah di Natal ini kita diyakinkan bahwa adalah Allah yang perkasa. Tapi kita harus menghadapi tekanan itu. Perkasa yang bagaimana? Damai yang bagaimana? Tapi kita tahu kan, bahwa Allah yang perkasa itu bicara bahwa Dia perkasa menyelesaikan masalah utama saya dan saudara, bukan? Yaitu apa? Menyelamatkan kita dari upah dosa. Manusia mana yang bisa seperti itu? Tidak ada. Pribadi mana yang punya keperkasaan yang bisa menyelesaikan dosa? Jangankan dosa saya dan saudara, dosa dirinya aja manusia mana yang bisa ada? Hanya ada di dalam Yesus. Maka kita bicara perkasa itu bukan hanya bicara tentang masalah kiri kanan kita, habis selesai, tidak ada perkara, bukan. Jauh lebih itu, jauh yang lebih utama, yaitu masalah dosa, yang dimana dunia tidak bisa selesaikan, tapi keperkasaan Allah selesaikan dengan cara yang dunia tidak bisa pikirkan, yaitu salib itu terselesaikan. Nah, ini relevansinya membawa kita di tengah-tengah kemelut hari ini, di tengah-tengah kondisi tak tentu hari ini, di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan mungkin, yang membuat kita itu takut, gentar, bingung, rada-rada emosi, agak-agak jengkel, banyak hal. Kita tahu bahwa ini semua adalah sementara dan tidak akan mempengaruhi apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam keperkasaannya. Maka mari kita merayakan Natal tahun ini, di tengah-tengah kondisi apapun kita harus tahu jaminan itu jangan sampai terebut dan hilang. Kita malah lebih memusingkan sesuatu yang bersifat sementara, kemelut apapun, ancaman apapun, apalagi hari-hari ini disebut dengan tahun-tahun politik, segala sesuatu kan juga penuh dengan kehati-hatian, keresahan. Betul, kita harus take precaution, take control. Kita harus banyak bersikap, kita harus banyak berhati-hati, kita harus banyak waspada. Iya, betul. Tapi jangan sampai itu membuat kita menjadi hilang, gentar.
Dan kita tahu bahwa ada satu masalah yang lebih krusial, lebih penting, yang dimana sesungguhnya sudah Tuhan selesaikan dengan keperkasaannya. Jadi masalah apapun yang ada di sekitar kita hari ini, yang mungkin membawa kita seperti tekan-tekan sedikit gitu ya. Tapi kita tahu bahwa itu tidak akan membawa kita ke dalam kebinasaan kan. Karena kita tahu bahwa masalah yang utama sudah diselesaikan di dalam keperkasaan Allah ini. Maka itu juga disebut dengan Raja Damai. Kenapa? Karena Yesus itu telah memberikan damai. Damai kita dengan Tuhan, damai kita dengan sesama. Dan dunia tidak bisa berikan. Hari ini seruan gencatan senjata aja susah. Karena ego manusia yang begitu besar, tidak mau dia berdamai, enak aja. Yang namanya keadilan itu yang seringkali manusia definisikan itu bukan mata ganti mata, tapi mata ganti kepala, saudara. Apakah itu keadilan? Tapi itulah dunia. Damai itu tidak ada di dalam dunia ini yang seperti yang Tuhan Yesus berikan. Jadi di tengah-tengah keadaan kondisi apapun kita tahu bahwa sesungguhnya kita itu telah diperdamaikan dengan Tuhan dan sesama. Yang keperkasaannya itu. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di tengah-tengah Natal kondisi apapun kita, tidak dapat baju baru, tidak dapat hadiah, tidak bisa melenceng, tidak bisa holiday, ya karena kondisi ekonomi, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Saudara jangan kecut, gitu ya. Maka mungkin ada baiknya kita tidak terlalu banyak buka media sosial lah, gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang gara-gara kita itu kepoin teman, kita menjadi gregetan. Oh Tuhan, kenapa tidak bisa kayak sini itu ya, update status ini semua, melencer ke sini, liburan ke sini, beli ini, dapat kado Natal ini dan itu. Karena itu hanya status yang bisa jadi itu make up. Jangan sampai damai Natal yang Tuhan sudah berikan itu hilang gara-gara kekepoan kita. Di tengah-tengah kita tidak bisa ini dan itu, ataupun di tengah-tengah kita bisa melencer, libur, dapat ini dan itu, ingatlah, Natal itu bukan bicara melencer. Natal itu bukan bicara liburan. Meskipun kalau saudara bisa ya tidak apa-apa. Natal bukan bicara untuk baju baru, mobil baru, kado Natal ini baru dan itu banyak hal yang baru. Bukan. Natal itu bicara Yesus yang sudah mendamaikanku dan Anda dengan Tuhan dan sesama. Dan itu jauh lebih penting dan indah daripada hanya sekedar barang baru dan liburan ke tempat yang baru. Saudara, saya tadi siang itu mendapat kiriman yang cukup menarik. Negara yang dalam tanda kutip dicap negara Kristen, kita semua tahu ya, negara USA kan, yang dimana sebetulnya di dalamnya tingkah laku non Kristennya itu lebih memalukan kan. Di salah satu kota yang dikatakan tidak pernah tidur, yang disebut dengan Times Square di New York, itu dipenuhi dengan LED kan kota itu. Kota itu identik dengan kehingar-bingaran, suasana sangat duniawi sekali. Ya. Nah, di Natal itu tiba-tiba layar LCD-nya itu disetel dengan teknologi tinggi menggambarkan what is Christmas. Dan saudara tahu, digambarkan itu intinya what is Christmas. Christmas is Jesus himself. Menarik, saudara. Peran gereja mungkin ingin menyatakan kepada orang-orang yang ada di Times Square itu, ingin mengingatkan Natal itu bukan bicara Christmas sale. Wah, kalau di negara itu kan sangat terkenal ya, Christmas sale. Natal is about Christmas holiday, tapi Natal itu adalah Yesus sendiri. Gambar itu tiba-tiba sweat dengan teknologi menggambarkan tentang cerita nativity, cerita seperti gambar ini. Lalu digambarkan what is Christmas, apa itu Natal? Yesus sendiri. Pesan yang sederhana, tapi bagi saya itu menohok di negara itu.
Karena negara itu sudah sangat sekuler sekali, yang mengecap bahwa mereka adalah orang-orang Kristennya negara itu, tapi negara itu kayak hidup bebasnya, kayak hidup yang jauh daripada Tuhan itu mengerikan. Kota New York itu kota yang sangat sekuler sekali. Tapi ayat itu mengingatkan kita, mengingatkan kota itu, bahwa Natal bukan bicara, seringkali mereka saudara memaknai Natal itu apa? Kumpul, makan, pesta, pora, belanja, segala suatu hal duniawi kan? Di negara kota sangat maju itu. Tapi pesannya justru mengingatkan kembali bahwa Natal bukan bicara sekedar kumpul-kumpul, pesta pora, mabuk-mabukan, free sex dan sebagainya. Itu dimaknai di kota itu, kota paling maju disebut dengan New York itu. Tapi layar itu memberikan kabar baik. Natal itu Yesus sendiri. Lalu ditulis itu, adakah Yesus lahir di hatimu? Bapak Ibu saudara sekalian, malam hari ini Yesus adalah penggenapan dari apa yang kita tadi baca. Dia adalah penasehat ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa. Perkasaannya sungguh ajaib. Bapa yang kekal, Raja damai. Kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan pernah berkesudahan. Natal adalah Yesus sang Raja damai itu lahir di hatiku dan hatimu. Selamat Natal Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari kita akan berdoa. Biarlah malam hari ini kami boleh memaknai dan memahami El Gibor itu, yaitu Yesus yang hadir dengan keperkasaannya menyelesaikan dan menyelamatkan umat dari masalah yang utama, yaitu dosa, sehingga kami boleh juga mengalami pendamaian dengan Tuhan, diri kami dan sesama. Kami menyerahkan setiap kami di dalam kami menyambut Natal di tengah-tengah situasi kondisi apapun, karena kami tahu Natal itu bicara Yesus yang lahir dan memberikan damai. Damai itu tidak ditentukan dari seberapa banyak barang yang bisa kami beli, seberapa sering bisa kami berpergian, tapi damai itu diberikan oleh Yesus di dalam hati kami. Tidak tergantung dengan sekitar. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, agar kami di Natal ini betul-betul mendapatkan damai itu dan mengalami damai itu. Terpujilah namamu Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita boleh diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita bersyukur bahwa Tuhan sebagai El Gibor, kekuatan kita, karena Dia Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, yang biarlah pada hari Natal ini selalu lahir dalam hati kita. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Menahem yang boleh berkenan melayani kita pada malam hari ini.